Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B14 Data Mining. Dengan saya Anita Sylvia Budiarti, kemudian ada teman kelompok saya Fiknas Tegar Ramadhani, dan yang terakhir Wahyu Adi Prasetyo. Di sini kami akan menjelaskan mengenai clustering tingkatan provinsi di Indonesia berdasarkan data OSN tingkat SMA pada tahun 2008 sampai 2021 menggunakan metode DBScan. Pada bab 1 kita akan membahas mengenai yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga batasan masalah, keempat tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian. Untuk latar belakang, mengapa penelitian ini diambil? Yang pertama, karena Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak. Yang kedua, kualitas SDM di Indonesia masih rendah. Ketiga, pendidikan merupakan aspek yang dapat meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Keempat, OSN merupakan salah satu tes kegiatan untuk mengukur kecerdasan siswa. Dan yang terakhir adalah algoritma DBScan untuk mengklaster wilayah berdasarkan prestasi OSN. Untuk rumusan masalah, clustering metode DBScan untuk mengolah data prestasi OSN tingkat SMA di berbagai provinsi pada tahun 2008 sampai 2021. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yakni sebuah data berupa pengelompokan provinsi dengan memperhatikan prestasi yang dicapai dalam OSN. Kemudian untuk batasan masalah. Data yang dianalisis adalah data yang berupa data KSN tingkat SMA berdasarkan provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2008 sampai tahun 2021 dan metode yang digunakan adalah metode DBScan. Tujuan penelitian sendiri adalah untuk membantu proses pengelompokan data untuk menemukan klaster berdasarkan area dengan kepadatan objek yang tinggi dan saling terhubung, diukur berdasarkan jumlah objek lain atau min PTS yang berada di sekitarnya dalam radius tertentu. Kemudian dari hasil klaster tersebut akan digunakan untuk menentukan provinsi dengan bobot nilai prestasi OSN yang diperoleh. Manfaat penelitian sendiri, bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan mengenai data mining, metode clustering terutama dengan menggunakan algoritma DBScan beserta penerapannya. Bagi pihak lain, penelitian ini merupakan upaya untuk membantu proses pengelompokan data prestasi OSN yang dicapai di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini berguna sebagai bahan evaluasi dan juga dapat mengetahui provinsi yang sangat membutuhkan pendidikan supaya kualitas SDM meningkat. Dan manfaat yang terakhir adalah hasil dari penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Untuk bab 2 akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu bab 2, di mana di sini di tinjauan pustaka ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu penelitian terdahulu dan juga landasan teori. Untuk yang pertama, kita bahas penelitian terdahulu. Di dalam penelitian terdahulu, kami mendapatkan 2 penelitian yang akan kami rujuk, yang di mana judul yang pertama yaitu adalah clustering wilayah dan pelanggaran berkendara menggunakan algoritma K-means pada data Satlantas Polres Tasikmalaya Kota, di mana dalam penelitian ini mengelompokkan objek-objek tertentu dan membaginya menjadi 3 klaster, di mana klaster tersebut yaitu pelanggaran yang banyak, sedang, dan sedikit. Untuk yang selanjutnya yaitu penelitian dengan judul pengelompokan data gempa bumi menggunakan algoritma DBScan yang diambil dari data BMKG. Hasil klaster ini juga
menghasilkan klaster-klaster di mana menghasilkan sebuah wilayah yang memiliki tingkat gempa bumi. Kemudian yaitu metode DB-scan. Dalam metode DB-scan ini ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu parameter DB-scan, kriteria poin, tahapan-tahapan metode DB-scan. Yang pertama, kita bahas kriteria poin. Dalam DB-scan ada 3 kriteria poin, yaitu ada poin inti atau core, poin tepi atau border, dan poin pencilan atau outlier. Poin inti merupakan poin yang memenuhi parameter yang ada, yaitu parameter min PTS dan parameter epsilon. Untuk poin tepi merupakan poin tepi jika jumlah nilai di dalam area radius berjumlah kurang dari M atau letak poin berada dekat dengan poin inti. Kemudian poin pencilan, yaitu poin pencilan jika poin tidak memenuhi syarat poin inti maupun poin tepi. Selanjutnya yaitu parameter DB-scan. Proses pemilihan kategori pada suatu poin di algoritma DB-scan didasarkan pada 2 parameter, yaitu radius dan M. Radius merupakan jika suatu poin masih di dalam jangkauan radius atau R dan memiliki sejumlah poin dalam area tersebut, maka area ini dikategorikan sebagai area padat. Kemudian parameter M atau jumlah poin minimum untuk membentuk suatu area, yaitu jumlah poin minimum di dalam satu area yang dibutuhkan untuk dikategorikan sebagai satu area padat. Selanjutnya yaitu tahapan DB-scan. Ada 5 tahapan dalam DB-scan. Yang pertama yaitu memilih poin atau titik awal secara acak. Kemudian menentukan poin atau titik yang masuk ke klaster pertama. Kemudian jika poin awal memiliki poin yang memenuhi parameter yang ada, maka klaster pertama akan terbentuk. Kemudian yang keempat, mencari poin inti lagi dengan cara memilih poin yang dekat dengan poin inti yang pertama. Pengulangan ini akan terus terjadi sampai semua poin dicoba. Dan yang terakhir, suatu klaster yang menyentuh klaster lain atau suatu poin yang ada dalam 2 klaster, maka 2 klaster tersebut akan bergabung menjadi satu klaster. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk perhitungannya akan dijelaskan oleh Wahyu Adi. Untuk selanjutnya yaitu penyelesaian atau penggunaan metode DB-scan-nya. Di sini DB-scan-nya berupa codingan yang ada di Google Colab. Pertamanya yaitu kita menginput atau mengimport semua library yang dibutuhkan dalam menjalankan DB-scan ini. Di sini ada import NumPy alias NP, import Pandas alias PD, import Seaborn alias SNS, import matplotlib.pyplot alias PLT, terus from ether tools import combination, terus di sini DB-scan sama yang terakhir Snakeboard. Nah, setelah itu di sini karena saya sudah memasukkan atau mengupload file datanya, file data yang digunakan yaitu data prestasi OSN dari OSN tingkat OSN tingkat nasional dari berbagai provinsi dengan pada tahun 2008 sampai 2021. Di sini ada, karena sudah diinput, kita langsung saja baca datasetnya dengan cara buat variabel dan menggunakan library pd.read csv untuk membacanya. Nah, di sini dapat kita lihat ada data sebanyak 31. Nah, selanjutnya yaitu memastikan
apakah data tersebut ada nulnya atau tidak dengan cara menggunakan ini print isna terus df dot isna. Nah, di sini dapat dilihat tidak ada data nul dalam semua atributnya, dalam semua data yang ada. Nah, terus kita cek juga datanya, tipenya juga termasuk. Di sini dicek juga. Nih, ada 15 atribut dengan 32 kolom, 32 baris dari 0 sampai 31. Selanjutnya kita cek outlier dengan cara seperti ini untuk melihat, untuk memvisualisasi outlier yang ada dari apa namanya, dari 15 atribut yang ada. Di sini dapat dilihat outlier-outlier-nya. Nah, setelah itu kita korelasi semua atribut dari apa namanya, korelasi 2 atribut dari semuanya. Kita mengkorelasikannya dengan menggunakan kombinasi, yaitu kombinasi dengan parameter df yaitu atributnya, dan dikombinasi jadi 2 atribut. Nah, di sini ada atribut-atributnya. Jadi ada kan X sama Y-nya. Nah, namanya ini per atributnya, yaitu di sini ada atribut X-nya dan di sini atribut Y-nya. Setelah itu, saya mencari data yang paling banyak, yaitu data yang paling banyak yaitu mencapai, yaitu data atribut bronze astronomy dan bronze chemistry. Yang tadi yang ada di sini data yang terbanyak yaitu ini, untuk melihat apakah minim point dan epsilonnya. Setelah itu kita gunakan bronze astronomy. Kita buat variabel X-nya untuk menampung bronze astronomy dan bronze chemistry-nya. Nah, untuk variabel yang ini digunakan untuk mencari tetangga terdekat setelah titik awal nanti ketemu, titik poin intinya atau core-nya itu ketemu, nanti untuk menjalankan core selanjutnya, untuk mencari core selanjutnya menggunakan fungsi ini agar core selanjutnya dapat diketahui. Nah, untuk mengetahui epsilon sama mini point-nya, kita dapat menggunakan fungsi ini, yaitu sorting, untuk melihat dengan menggunakan variable distance, membuatkan library sort-nya. Di sini dapat dilihat kalau epsilon itu adalah 3, karena mulai dari 4 ke atas, maka poinnya atau hasilnya itu mulai stabil. Jadi kalau sebelumnya kan tidak stabil nih, tidak stabil, terus ke atas ke bawah, terus ke bawah. Nah, mulai dari 4 itu ke atas maka stabil, maka kita pakai epsilon atau radiusnya dari yang tidak stabil itu yaitu 3, dan minimal sampelnya yaitu yang mendekati siku-siku yang ini. Berarti minimal points-nya kita menggunakan 1. Nah, di sini buatlah variabel DBScan untuk menggunakan metode DBScan-nya dengan labelnya yaitu label itunya. Nah, selanjutnya yaitu kita cari apa namanya, klasternya. Nah, dengan menggunakan fungsi PL scatter dalam parameternya yang X tadi, dan X1 ada 2 X, yaitu X yang sini dan ini, dan C sama dengan label, dan C-map sama dengan plasma, dengan PLX sama dengan X, dan PLT Y label sama dengan Y. Nah, dan ini di sini berfungsi untuk menghitung berapa klaster yang ada dalam data tersebut, dalam data yang kami inputkan. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa warna yang dimana
jumlahnya yaitu ada 11 klaster. Nah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.